Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Amin Allahumma amin. Sahabat sekalian pecinta bahasa Arab rahimakumullah. Sebagai tambahan dari materi Bismil, di sini saya akan kajikan bersama sebuah kitab yang meski tipis namun sangat berfaedah. Ya, sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Ustadz Al-Fadil wal-Alamah Al-Kamil Asy-Syaikh Muhammad Ma'sum Ibnu Ali. Ya. Kitab ini berjudul Al-Amthilatut Tasrifiyah Al-Madaris As-Salafiyah Asy-Syafi'iyah. Jadi amsilah itu jamak dari contoh. Ya, jadi amsilah itu contoh-contoh. Tasrifiyah ya menurut kajian ilmu shorof. Meskipun kitab ini tipis, namun sekali lagi sangat-sangat berfaedah. Dalam program Bismil, di sana sudah dikenalkan ada yang disebut dengan tasrif istilahi. Yakni perubahan fiil dari fiil madhi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya itu. Nah, hanya saja dalam program Bismil semua kata kerja yang dicontohkan itu adalah kata kerja yang sahih, yang sehat. Ya, baik huruf awalnya, huruf tengahnya maupun huruf akhirnya. Nah, maka dalam buku ini nanti akan dibahas tasrif tidak hanya yang sahih namun juga yang ghairu sahih. Yang sakit ya, yang mu'tal istilahnya. Baik mu'talnya itu di awal, di tengah maupun di akhir, ya. Baik, namun bagaimanapun Bismil itu sudah memberikan pondasi yang cukup sebenarnya bagi kita untuk mengkaji kitab ini. Baik, di buku ya kita sepakati saja halamannya yang di atas, halaman 2 dan 3. Itu ada judulnya At-Tasriful Istilahi, tasrif istilahi. Antum tentu sudah mengenal ini ya. Ya, ini perubahan dari fi'il madhi, mudhari, masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, kemudian isim makan, isim zaman, dan ini yang terakhir isim alat. Ditulis di sini al-babul awal min thulathi mujarad. Ya, bab yang pertama dibahas adalah tentang fi'il 3 huruf, yang ketiga 3 hurufnya asli. Nah, istilah ini pun sudah dikenalkan dalam program Bismil. Nah, kemudian di sebelah kanan garis vertikal ini nama fi'ilnya. Kalau ini bacaannya sahih, di bawahnya juga sahih. Artinya apa? Tidak ada huruf sakit di sini. Ya. Contohnya di sini fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ya, ini fi'il madhi, sekali lagi ini fi'il amr, fi'il mudhari, ini masdar. Nah, di sini masdar mim. Kenapa disebut masdar mim? Karena ada tambahan huruf mim di depan. Jadi fa'lan di sini menjadi wa maf'alan. Di buku 5 jurus belum dikenalkan masdar mim ini. Nah, di sini saya kenalkan. Kemudian fa'ilun ini isim fa'il, maf'ulun ini isim maf'ul, uf'ul ini fi'il amr, la taf'ul ini fi'il nahi. Kemudian di sini ada tanda 2, ini artinya maf'alun maf'alun. Ya, maf'alun pertama itu isim zaman, maf'alun kedua itu isim makan.
waktu dan tempat. Nah, kemudian mif'alun ini untuk isim alat. Nah, contohnya di sini adalah nasara yansurun nasron wa mansaron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Nah, ini sahih keduanya. Nah, di bawah yang sahih ini ada tulisan mudha'af. Mudha'af itu artinya double. Cirinya ada tasydid. Nah, di sini contohnya madda. Ya, madda. Asalnya adalah huruf mim, kemudian dal sukun, kemudian dal fathah. Diringkas menjadi satu huruf saja, huruf dalnya menjadi madda. Nah, madda ini ikut wazan fa'ala yaf'ulu. Karena nanti ketahuan di sini mimnya dhammah. Ya. Maka tasrifnya lah madda yamuddu maddan. Nah, ini fi'il apa ini namanya, isim masdarnya maddan. Wa maddadan. Kalau tampilannya kurang jelas, nanti antum bisa beli bukunya ya. Murah saja. Sekitar 10 mungkin atau 15.000. Ya, maddan wa maddan, mamaddan. Ya, sini. Kemudian fahuwa maddun, isim fa'ilnya. Wa dzaka mamdudun, muddah. Jadi fi'il amarnya dia muddah. La tamuddah. Madda itu artinya memanjangkan. Ya, makanya ada mad itu memanjangkan, meluaskan. Kemudian la tamuddah, mamaddun, mimaddun. Baik, ringkasnya demikian. Kemudian ada yang disebut dengan ajwaf waw. Ajwaf wawi. Ajwaf wawi itu artinya huruf sakitnya ada di tengah dan berupa huruf waw. Jadi masih ingat huruf sakit kan ada 3. Ada awai, alif, waw, ya. Nah, ini waw. Karena huruf sakitnya itu waw, maka disebut ajwab waw. Disebut ajwab karena di tengah. Nah, dari mana kita mengetahui waw? Itu di sini, yasunu, di sini waw. Jadi bukan ketika madhi, tapi ketika mudhari. Secara tasrif dia masih ngikuti fa'ala yaf'ulu, wazan fa'ala yaf'ulu. Maka jadilah sona. Contohnya di sini sona artinya melindungi atau menjaga. Yasunu saunan wa masanan fahuwa sainun wa dzaka masunun. Kemudian sun, la tasun, masanun, miswanun. Nah, gitu. Miswanun. Nah, ini namanya ajwab waw. Kemudian ada yang namanya naqis waw. Naqis itu jika huruf sakitnya di akhir. Di akhir ya, akhir huruf. Waw artinya dia sakitnya karena huruf waw. Contohnya di sini ghaza artinya berperang. Ghaza yaghzu ghazwan wa maghzan fahuwa ghazin. Jadi orang yang berperang itu namanya ghazin, ghazi. Wa dzaka maghzuwun gitu ya. Maghzuwun wa dzaka maghzuwun. Ughzu, jadi fi'il amarnya ughzu, la taghzu, jangan berperang. Maghzan, mighzan. Nah, ini namanya naqis waw. Kemudian yang terakhir itu ada yang disebut mahmuz fa. Mahmuz itu untuk huruf hamzah. Ya, kalau dia huruf hamzah maka disebut mahmuz. Kemudian fa itu artinya karena dia menempati posisi fa fi'il, artinya di huruf pertama. Ya, di huruf pertama. Kalau ternyata hamzahnya di tengah berarti mahmuz lam. Kalau di akhir berarti mahmuz ain. Ya. Contohnya apa nih? Amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wa dzaka ma'mulun. Umul la ta'mul. Ma'malun, mi'malun. Nah, nanti untuk mudha'af, ajwab waw, naqis waw, mahmuz fa, ini untuk kata-kata yang lain tinggal ditimbang berdasarkan wazan ini. Gitu ya, ringkasnya demikian. Kemudian al-babus tsani, bab kedua min sulasi mujarad, bab kedua dari sulasi mujarad. Dia masih sulasi mujarad. Yaitu wazan fa'ala yaf'ilu. Nah, ini wazannya, sahihnya fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun. Contohnya daraba yadribu darban wa madraban fahuwa daribun wa dzaka madrubun
idrib, la tadrib, madribun, madribun, midrabun. Kemudian mudha'af yang ikut wazan fa'ala yaf'ilu. Mudha'af tadi artinya apa? Didobelkan, digandakan. Tasdid tandanya ini. Farra, ra-nya ditasdidkan. Farra yafirru. Nah, beda dengan yamuddu. Fa-nya ini kasrah karena yaf'ilu. Kalau ini yamuddu, mimnya dhammah. Jadi farra artinya lari ya, lari. Farra yafirru farran. Kemudian mufarran fahuwa farun. Jadi orang yang lari itu namanya farun. Wadzaka mafrurun, dilarikan. Firra, nah larilah. Nabi mengatakan firra minal madmum kama tafirru minal asad, kata Nabi. La tafirra, jangan lari. Mafirun mafirun, makan dan zaman. Mifarrun, ya, alat lari. Kemudian ada yang disebut misal waw. Misal itu jika huruf sakitnya di depan. Jadi ingat, kalau di depan tuh misal, kalau di tengah itu ajwab, kalau di akhir itu nakis. Jadi ada 3 istilah itu. Jadi kalau misal itu di depan, ajwab itu di tengah, nakis itu di akhir. Nah, adapun huruf nanti ada waw, iya, itu tergantung huruf sakitnya berupa huruf apa. Jadi kembali ke misal waw. Huruf sakitnya yang pertama berupa huruf waw. Contohnya wa'ada, menjanjikan. Wa'ada ya'idu. Kemudian masdarnya aidatan wa mau'idan fahuwa wa'idun. Ya, orang menjanjikan wa'idun. Mau'udun wa dzaka mau'udun id, berjanjilah. Kemudian la ta'id, jangan berjanji. Mau'idun mau'idun mi'adun. Kemudian misal ya, artinya sama, huruf pertamanya huruf sakit berupa huruf ya. Kalau ini berupa waw, ini ya. Contohnya yasara, yasara. Kemudian yaisiru, yusran, artinya mudah ya. Mudahkan. Yusran tuh kemudahan. Wa maisaron, maisaron. Oh, ini mudzakkar. Kalau muannasnya maisaroh. Wa dzaka yasir. Nah, orang yang memudahkan namanya yasir. Wa dzaka maisurun, yang dimudahkan. Aisir, mudahkanlah. Ya, aisir, mudahkanlah. La taisir, jangan dimudahkan. Maisirun, maisirun, misarun. Nah, alat untuk memudahkan namanya misar. Kemudian ajwab. Ingat, ajwab berarti huruf sakitnya di tengah, berupa huruf ya. Ya, contohnya sara, yasiru, nah berjalan. Sairon, ya, masiratan, nah ini masiroh. Fahuwa sairun, orang yang berjalan itu namanya sair. Ya, wadaka masirun, masirun itu perjalanan. Kemudian sir, berjalanlah. La tasir, jangan berjalan. Masirun, masirun, misarun. Ya. Misyarun, maaf, misyarun. Kemudian naqis, ya. Ya, naqis berarti huruf terakhir ya. Ya berarti huruf terakhirnya berupa huruf sakit, yakni huruf ya. Sara, ya, yasri, sirayatan. Nah, itu tasrifnya. Wa masran fahuwa sarin wa dzaka masriyun. Asri, sama mana sini? Asri, la tasri. Masron, masron, misron. Kemudian ada yang dikenal dengan lafif mafruq. Lafif mafruq itu artinya disebut lafif mafruq. Mafruq itu kan artinya satu akar kata dengan farqu, yang memisah. Mafruq itu artinya dipisah. Lafif mafruq itu hanya ada 2 huruf sakit dan 2 huruf sakitnya itu terpisah. Yakni di depan dan di akhir, sedang di tengahnya huruf sehat. Contohnya waqa. Nah, waqa artinya melindungi. Waqa, yaqi, wiqayatan. Kemudian wa mauqan, sampai sini ya. Fahuwa waqin, orang yang melindungi itu. Kemudian wadzaka mauqiyun, qi, jagalah atau lindungilah. Jadi tunggalnya qi, nanti jamaknya menjadi qu, jadi qu anfusakum wa ahlikum nara. La taqi, ya, jangan melindungi. Mauqan, mauqan, zaman dan makan. Miqan, nah, alat.
Kemudian ada yang disebut dengan lafif makrun. Makrun itu akar katanya korona. Korona artinya sohaba wa jamaah, mendampingi, menemani. Maksudnya apa? Lafif itu artinya ada dua huruf sakit. Dan huruf sakitnya itu berdekatan. Ya, berdampingan. Contohnya di sini adalah syawa. Nah, waw itu huruf sakit, kemudian alif sesudahnya ini juga huruf sakit. Syawa, yashwi, syayyan, wa mashwan, fahuwa syawin, wa dhaka mashwiyun. Kemudian ashwi, la tashwi, mashwan, mashwan, mishwan. Nah, itu untuk bab kedua. Kemudian masih tasrif islah. Oh, ini masih ada sambungannya, masih di wazan kedua, yakni mahmuz fa. Sama dengan yang di atas, mahmuz fa ini artinya huruf pertamanya berupa hamzah. Cuma ikut wazan fa'ala yaf'ilu. Kalau yang di sini tadi ikut wazan amala ya'mulu, mimnya dhammah. Kalau di sini adama ya'dimu. Ya, contohnya adama ya'dimu, adaman wa ma'daman fahuwa adimun. Wadhaka ma'dumun, idim, la ta'dim, ma'dimun, mi'damun. Kemudian ada yang disebut mahmuz ain. Mahmuz ain artinya hamzah menempati posisi ain fi'il, artinya di tengah. Nah, contohnya wa'ada ya'idu, wa'dan mau'idan, wa mau'idan fahuwa wa'idun, wa dzaka mau'udun id, ya, la ta'id, mau'idun mi'adun. Kemudian yang terakhir ada mahmuz lam, artinya huruf hamzah menempati lam fi'il, artinya di akhir. Contohnya ini adalah fa'a. Nah, ini kan huruf akhirnya adalah hamzah, jadi makanya mahmuz lam. Fa'a yafi'u fai'atan, wa ma fi'an fahuwa fa'in, wa dhaka ma fi'un. Kemudian fi, la tafi, mafi'un, mifa'un. Nah. Kemudian kita masuk ke wazan nomor 3. Terakhir ya untuk sesi ini, kita 3 wazan dulu. Yakni al-bab tsani minats tsulats mujarrad, masih sama, cuma dia ikut wazan fa'ala yaf'alu fa'lan. Jadi sudah pertama fa'ala yaf'ulu fa'lan, yang kedua fa'ala yaf'ilu fa'lan, dan yang ketiga fa'ala yaf'alu fa'lan. Langsung ke contohnya di sini. Fataha yaftahu fathan, wa maftahan fahuwa fatihun. Orang yang membuka namanya fatih. Fataha kemenangan. Wa dzaka maftuhun, yang dibuka, maftuh basuni. Iftah, bukalah. La taftah, iftah qalbaki ya zaujati. Wah, itu ya. Bukalah hatimu wahai istriku. La taftah, jangan kau buka. Maftahun, miftahun. Nah, ini alat untuk membuka namanya miftah alias kunci. Kemudian misal waw. Ingat misal berarti di depan. Ya, di depan huruf sakit berupa waw. Contohnya wado'a yado'u, artinya meletakkan ya. Wad'an wa mau'idan, fahuwa wadi'un wa dzaka mawdu'un da'. La tad'a mawdi'un mida'un. Ini misal ya, artinya di depan berupa huruf sakit, yakni huruf ya. Yakni yafa'a. Nah, yafa'a, yaifa'u, yaf'an, wa maifa'an fahuwa yafi'un, wa dzaka maifu'un, aifa' la taifa', maifa'un mifa'un. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan mahmuz ain naqis ya. Wah, ini gabung-gabung ya. Mahmuz ain artinya tengahnya itu hamzah, dan naqis ya artinya huruf terakhirnya itu sakit. Naqis itu kan terakhir berupa huruf ya. Contohnya di sini adalah na'a, yan'a, na'yan, kemudian wa man'an fahuwa na'in, wa dzaka man'iyun, kemudian an'a, la tan'a,
kemudian man an min on. Kemudian selanjutnya ada mahmuz lam. Artinya lam, fa'ala ya, lam berarti huruf terakhirnya berupa hamzah. Contohnya nasya'a, tumbuh ya. Lahir juga. Tapi bukan ya. Nasya'a yansya'u nas'atan wa mansya'an fahuwa nasyi'un wa dzaka mansyu'un ansya'. La tansya' mansya'un mansya'un min sya'un. Nah. Kemudian yang terakhir untuk bab yang ketiga ini adalah mahmuz ain naqis ya. Mahmuz ain berarti fa'ala, ikut rumus fa'ala, ain itu di tengah. Berarti mahmuz yakni hamzahnya itu ada di tengah. Dan naqis ya. Nah, artinya huruf terakhirnya berupa ya. Ro'a contohnya melihat, ya ro, fi'il mudhari'nya ru'yatan penglihatan, wa mar'an ya ini masdar mim fahuwa ra'in orang yang melihat. Wa dzaka mar'iyun sesuatu yang dilihat, mar'i. Lihatlah ra, nah, cuman satu huruf harokat fathah, ra. La taro, jangan dilihat. Nah, kalau makanan namanya taro, ini taro. La taro. Mar'an tempat melihat, waktu melihat. Mir'atun, nah ini alat untuk melihat alias cermin. Mir'ah itu cermin. Kalau mar'ah itu perempuan. Perempuan suka pegang cermin. Nah itu. Makanya satu akar kata. Ya, belajar tasrif itu belajar ngotak-ngatik. Tapi harus matuk. Di otak-atik tapi pas. Nah itu dulu. Sampai wazan nomor 3. Nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.